Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulhadi dengan NIM 2102021001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penduduk keputusan penerima SIM gratis menggunakan metode Simple Advanced Weighting, yaitu dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen Ibu Ulan Andang Purnomo, SPD MKOM. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian SIM. SIM adalah singkatan dari surat izin mengemudi. Secara umum, SIM adalah dokumen resmi dikeluarkan oleh pihak berwenang di suatu negara kepada individu yang telah memenuhi syarat untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dua, yaitu pengertian metode Simple Advanced Weighting. Metode Simple Advanced Weighting (SAW) adalah salah satu metode dalam analisis keputusan multi kriteria yang digunakan untuk memilih. Berikut adalah pengertian metode menurut para ahli. Yang pertama itu menurut para ahli Hwang Dong-yu 1981. Menurut Hwang Dong-yu, metode adalah metode yang berkombinasi nilai dari beberapa kriteria dengan cara menjumlahkan nilai-nilai yang telah dinomalisasi. Yang kedua itu menurut para ahli Zapadsky et al. 1994, yaitu adalah salah satu dari beberapa metode yang digunakan untuk menyimbangkan kriteria dalam memilih alternatif. Metode ini melibatkan normalisasi nilai kriteria dan pengalan dengan bot yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian menjumlahkan hasilnya untuk mendapatkan nilai total alternatif. Yang ketiga yaitu C. Letwarishilkul dan Fang 2003. Menurut Letwarishilkul dan Fang adalah salah satu teknik digunakan untuk memberikan peringkat pada alternatif berdasarkan bobot yang diberikan untuk setiap kriteria. Baik, lanjut. Yaitu yang ketiga yaitu komponen-komponen Simple Advanced Weighting. Adapun beberapa poin-poinnya, itu yang pertama kriteria. Kriteria adalah faktor-faktor atau atribut yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Yang kedua yaitu bobot. Bobot adalah nilai relatif yang menggambarkan tingkat kepentingan atau preferensi dari setiap kriteria dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu alternatif adalah solusi atau pilihan yang dapat dipilih atau dievaluasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks alternatif dapat berupa berbagai pilihan yang berbeda yang akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Baik, yang keempat yaitu langkah-langkah Simple Advanced Weighting. Yang pertama yaitu penentuan kriteria dan bobot. Menentukan kriteria-kriteria yang relevan dan memberikan bobot pada setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kedua yaitu normalisasi matris keputusan. Mengubah semua nilai kriteria menjadi nilai-nilai yang dapat dibandingkan langsung. Yang ketiga yaitu perhitungan skor akhir. Menjumlahkan nilai yang telah dinormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria. Yang keempat, penentuan alternatif terbaik. Memilih alternatif dengan skor tertinggi sebagai penerima SIM gratis. Baik, lanjut. Kelima itu konsep-konsep utama metode. Kriteria, faktor-faktor atau atribut yang digunakan untuk menilai alternatif bobot nilai yang menggambarkan tingkat kepentingan atau preferensi dari setiap kriteria, alternatif, solusi atau pilihan yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang keenam, adapun poin yang keenam itu kelebihan dan keterbatasan metode. Adapun di poin ke-6 ini adalah ada beberapa kelebihan dan keterbatasan. Yang kelebihannya itu cocok untuk situasi di mana kriteria dan bobotnya sudah jelas, relatif, mudah dimengerti dan diimplementasikan. Keterbatasan, tidak mempertimbangkan integrasi antara kriteria, seperti tidak mempertimbangkan interaksi antara kriteria. Kemudian sensitif terhadap perubahan skala dan distribusi data. Kemudian bergantung pada penentuan bobot yang subjektif. Adapun poin yang ketujuh yaitu
Penentuan kriteria, misalnya dalam menentukan penerima SIM gratis, kriteria yang digunakan adalah pendapatan K1, usia K2, status pekerjaan K3, tanggung keluarga K4. Bobot yang diberikan masing-masing kriteria berdasarkan pentingnya adalah K1 0,0.4, K2 0.3, dan K3 0.2, dan K4 0.1. Baik, lanjut. Di sini ada pun poin yang ke-6, normalisasi matris keputusan. Misalnya terdapat 3 calon penerima dengan nilai berikut. Nah, dengan calon A mendapatkan 3.000 dengan usia 35. Status pekerjaannya 1, tanggungan keluarga itu 4. Calon yang kedua yaitu B, pendapatan 2.000, usia 30, status pekerjaan 2, tanggungan keluarga ada 2. Calon ketiga yaitu C, pendapatan 2.500, usia dengan 40, status pekerjaannya 3, tanggungan keluarga ada 3. Baik, poin yang ke-9 itu penentuan alternatif terbaik. Alternatif dengan skor tinggi adalah yang direkomendasikan untuk menerima SIM gratis. Poin yang ke-10 yaitu perhitungan skor. Skor akhir dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai yang telah dinominalisasikan dengan bobot kriteria. Poin yang ke-11, hasil dan diskusi. Dengan menerapkan metode SAW, didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan uji coba tadi, mendapatkan hasil dan diskusi yaitu calon A mendapatkan skor 0,75, sedangkan calon B mendapatkan skor 0,6, dan calon C mendapatkan skor 0,70. Baik, di sini ada pun kesimpulan dari PPT saya yang saya sampaikan yang dari awal sampai akhir. Itu kesimpulannya ialah metode Simple Add Fit Weighting terbukti efektif untuk digunakan dalam sistem pendukung keputusan penerima SIM gratis. Dengan metode ini, keputusan dapat diambil secara objektif berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Implementasi metode SAW membantu meningkatkan transparansi dan akuransi dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.